Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Sofian. Nama saya Linawati. Nama saya Mirawati Dewi. Kami mahasiswa STAI Sukabumi, Fakultas Pendidikan Agama Islam Ilmu Tarbiyah. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu kalam. Insyaallah kami akan membahas tentang peristilahan pokok akidah, yaitu tentang iman, kufur, nifaq, dan tauhid, juga syirik. Yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ilmu kalam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian iman. Iman merupakan salah satu pokok dalam agama Islam dan menjadi fondasi kepada manusia untuk memilikinya, untuk dia memperkokoh imanannya. Iman menurut etimologi yaitu percaya, kepercayaan. Dan menurut istilah syariat dalam kitab Sa'adah karangan Imam Mahmud Yunus, yaitu al-imanu huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi. Iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada. Menurut Imam Ahmad, iman merupakan sebuah bentuk dari perkataan serta amalan yang dimana akan bertambah keimanan seseorang dengan ketaatan, dan akan berkurangnya keimanan itu tersebut dengan kita melakukan maksiat. Kemudian pengertian kufur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kufur. Kufur menurut bahasa yaitu menutupi. Menurut istilah syara, kufur itu berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak mendustakannya. Jadi kufur itu dia tidak menerima. Dia itu tahu sebetulnya Rasul itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah adalah Tuhan bagi semua manusia, tapi dia menutupi kebenaran itu. Nah, ada ciri-ciri orang kufur. Yang pertama itu menyakiti orang yang beriman. Kemudian ciri yang kedua, mengingkari nikmat Allah. Dia diberi nikmat oleh Allah tapi dia ingkari. Dia seakan-akan nikmat itu bukan datang dari Allah, tapi datang hasil daripada dari dirinya sendiri, hasil daripada usaha dia sendiri. Kemudian yang ketiga, hatinya itu mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Hatinya itu telah terkunci, pendengarannya, penglihatannya, hatinya itu terkunci. Kemudian memiliki dada yang sempit. Maksudnya di sini tidak mudah memaafkan. Ketika orang lain memiliki salah, mempunyai salah kepada dia tidak mudah memaafkan, mudah marah orangnya. Nah, itu yang disebut dengan memiliki dada yang sempit. Kemudian yang kelima itu sombong. Seakan-akan dia itu adalah orang yang paling tinggi daripada orang lain, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, senang melihat orang lain susah. Ketika melihat orang lain susah itu dia senang. Ketika ada orang lain yang senang, pasti dia akan membuat orang itu menjadi susah, atau disebut dengan dengki. Hasud. Dia akan menghasut, hasad dalam hatinya itu. Mungkin sekian dari saya pengertian tentang iman dan Nifaq secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau sejenis hewan tikus dari sarang, di mana jika dia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Nifaq menurut istilah atau etimologi
berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari yang satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Dalam Islam terdapat 3 ciri orang munafik. Hadisnya adalah ayatul munafiqi thalathatun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina akhana. Yang artinya ciri-ciri orang munafik ada 3. Pertama, jika dia berbicara maka dia berbohong. Jika dia berjanji dia mengingkari. Jika dia dipercaya dia berkhianat. Sekarang tauhidullah. Secara bahasa, tauhidullah memiliki arti keesaan, mengesahkan Tuhan. Sedangkan mengesahkan Tuhan adalah meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi tauhid adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah, sifat-sifat Allah yang ada 20 itu, sifat mustahil bagi Allah, wenang bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan juga wenang bagi Rasul. Dan aqaid itu ada 50 aqaidul iman. Ciri-ciri orang yang bertauhidullah. 1. Jika diberi nikmat bersyukur dengan ucapan dan amal. Dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, jika ditimpa musibah dia akan bersabar. Dia juga meyakini dengan sifat, dengan ayat Allah yang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, innallaha ma'as-sabirin. Dan yang ketiga, orang yang bersifat tauhidullah itu jika berbuat dosa dia segera beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, dan juga dia bertobat dengan taubatan nasuha. Pengertian syirik. Syirik menurut bahasa yaitu mempersekutukan Allah. Menurut istilah yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Definisi syirik yaitu menyamakan selain Allah dalam hal uluhiyah, rububiyah, asma dan sifatnya. Syirik menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada 2 macam. Yang pertama syirik rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah ataupun doa masalah. Yang kedua, syirik menurut Imam Abdul Mansur Al-Azhari. Syirik adalah tatkala engkau menjadikan sekutu atau tandingannya bagi Allah dalam rububiyahnya. Maha tinggi Allah dari berbagai macam sekutu dan tandingannya. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan antara lain, yang pertama, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, orang pintar. Yang kedua, meminta maslahat atau dijauhkan dari mudarat kepada kuburan atau yang lainnya. Yang ketiga, mempercayai jimat, ramalan bintang, dan lain-lain. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jampi-jampi ataupun pelet.